warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajarannya tentang ilmu shorof. Dibuka kitabnya, amsilat tasrifiyahnya dibuka. Kita masuk pada bab yang ketiga, al-babus salisu minas sulasil mujarrad. Bab yang ketiga tentang fi'il sulasi mujarrad. Fi'il yang 3 huruf yang sepi dari tambahan. Sekarang kita mau menghitung wazan fa'ala yaf'alu. Kemarin yang pertama fa'ala yaf'ulu, yang kedua fa'ala yaf'ilu. Nah sekarang fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Ulu, ilu, sekarang alu. Fi'il mudhari'na yang berbeda. Dibuka nggih, bab 3 halaman 4. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun mif'alun. Fataha yaftahu fathan wa maftahan fa huwa fatihun wa dzaka maftuhun iftah la taftah maftahun miftahun. Nah sekarang maknanya apa sih? Kemarin sama, dari bab awal 2 sampai bab 3 ini sama. Fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar, masdar mim, dan isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi itu maknanya sama, cara memaknainya sama. Sudah saya ulang-ulang kali kemarin. Yang berbeda nanti artinya, maknanya, cara memaknainya sama. Contohnya saya beri contoh. Fa'ala yaf'alu, fa'ala bimakna fi'il madhi wis, wis agak wila. Fa'ala di sini menjadi wazan. Nah, wazan mauzunnya lafad fataha. Fataha bimakna fi'il madhi, maknane wus buka sapa lanang siji. Yaftahu bimakna fi'il mudhari', berarti maknane bakal atau lagi buka sapa lanang. Fathan kelawan buka, wa maftahan kelawan buka, fatihun isim fa'il wong kang buka, maftuhun isim maf'ul orang yang dibuka, perkara yang dibuka. Maftuhun wong kang dibuka atau perkara yang dibuka. Iftah bukalah, iftah buka osiro, la taftah aja buka siro, aja buka sapa siro. Maftahun mangsane atau panggonane buka. Miftahun alate buka. Miftahun itu bisa bermakna alatnya membuka. Miftahun alatnya buka, berarti pintu itu dibuka, alatnya untuk membuka apa? Kunci. Miftahun bisa bermakna kunci. Nah, seperti itu maknanya bisa di situ. Miftahun alatnya buka. Nek sama dimaknani miftahun maknanya apa? Kunci, bisa. Miftahun itu maknanya kunci. Kunci kan alat untuk membuka. Pokoknya suatu alat yang untuk membuka, ketika dia bertempat di isim alat, bisa dimaknai sesuai dengan siyahul kalam, nanti sesuai dengan keadaan kalimat tersebut. Alat yang buka berarti apa? Nek pintu buka berarti alat yang buka itu kunci iso, terus dongkrak ya iso, dan seterusnya.
Nah, sekarang yang ke bawah saya maknai, cukup saya maknai di awal saja nggih. Yang terusannya wis maknane wis biasa kok, biasa maknane sing beda. Artinya wa doa maknane bimakna fi'il madi, maknane wus nyelehake, wus nyelehake sapa lanang siji. Ya do bimakna fi'il mudhari, berarti maknane ayo maknane apa lah, nanti saya kasih PR carane maknane piye, wis engko terusno ya. Wa doa wus nyelehake sapa lanang siji. Ya fa'a maknane wus parek balek itu mendekati balek, wus parek balek sapa lanang siji. Na'a maknane bimakna fi'il madi, maknane wus adoh sapa lanang siji. Nasya'a maknane bimakna fi'il madi wus nyukulake sapa lanang siji, menyukulkan, menumbuhkan. Nasya'a itu nasya'a. Ro'a maknane wus bimakna fi'il madi, berarti maknane fi'il madi wus ningali sapa lanang siji. Ya ro berarti bimakna fi'il mudhari, bakal atau lagi ningali sapa lanang siji. Nah, wis iku maknane sekian di situ. Dari situ nanti seterusnya ya sampean kudu maknani dhewe, kudune nek ora mbok maknani ya sampean kudune saged maknani yo. Berarti kalian itu harus tahu antara beda-bedanya makna fi'il madi, bimana fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, isim alat, atau isim zaman makan. Itu harus sesuai lafadznya yang berbeda, maknanya pun juga berbeda, cara memaknainya berbeda. Oke, bertiga sudah. Sekarang kalau amsilah atau tasrifiyahnya sudah sampai bab 3, sekarang kita membahas catatan yang kemarin sudah saya catatkan. Sekarang dibuka kemarin sampai kaidah nomor 3. Kaidah nomor 3 yaitu idza waqa'atil wawu wal ya'u ba'da alifin zaidatin ubdilata hamzatan bisyarti an takuna ainan fismin fa'ilin wa tarafan fi masdarin. Ketika ada wawu atau ya jatuh setelah alif ziyadah, maka wawu atau ya harus diganti dengan hamzah. Syaratnya apa? Syaratnya ana loro. Syaratnya sing nomor 1, alif tersebut harus berada pada ain fi'il, pada isim fa'il, bisyarti antakuna wa torofan fi masdarin, atau di dalam pucuke isim masdar. So'inun fa'ilun, berarti sowinun jatuh setelah alif ziyadah. Kaidah nomor 3, al-qaidatu as-salisatu. Kaidah nomor 3. Ketika ada wawu atau ya, misalnya seperti wawu atau ya jatuh setelah alif ziyadah, jatuh setelah alif ziyadah itu tambahan. Pokoknya ada wawu atau ya jatuh setelah alif tambahan,
Ubdilata wawatoya itu harus diganti dan hamzah, diganti hamzah. Syaratnya apa? Dengan syarat satu, bisyarti antakuna isim fa'il iku kudu tumiba ana ing ain fi'il. Syaratnya pada ain fi'il. Satu, ain berada pada ain fi'il. Yang kedua itu torfan masdar, pucuke isim masdar. Nah, di dalam isim masdar itu harus ada pucuk atau terakhiran. Contohnya ngeten. Da'awaluyaan ba'da alifin zaidan ubdilatana bisyati antakuna ainan fismin fa'ilin, pada ainnya atau ain fi'il. Ain fi'ile isim, ain fi'ile isim, nah, ain fi'il isim fa'il. Kurang ini, ain fi'ile isim fa'il. Contohnya ngeten, seperti lafaz contohnya ngeten, sona, sona isim fa'ile nopo, kayak fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa, terus tak jelok ya, fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun. Ada isim fa'il, berarti isim fa'il itu mengikuti wazan fa'ilun. Wazannya itu fa'ilun. Contohnya ini kayak nasoro. Nasoro isim fa'ilnya apa? Nasoro yang suruh nasron mansoron fahuwa nasirun. Nasirun fa'ilun. Nah, iki nasirun berarti menjadi wazannya fa'ilun. Nasirun ini menjadi isim fa'il. Pun paham? Isim fa'il itu maknanya wong kanmu. Nah, yang saya bahas bukan di sininya. Yang saya bahas pada kaidah ilal itu di sini. Contohnya kemarin pada lafaz sona. Sona asli apa rekayasa? Rekayasa. Asale napa? Sowana. Sini fa'ala wis. Sona yasunu saunan wa masona fahuwa so'inun. Fahuwa so'inun. Lafaz di sini so'inun ini so'inun itu kan sona itu asalnya soana. Ini pasti yang berawal dari lafaz yang rekayasa, belum tentu dia di sini atau di isim fa'ilnya itu dia juga rekayasa. Itu pasti dia rekayasa. Maksudnya seperti itu. Kalau awalnya kan sona itu rekayasa, pasti akhirnya pasti ada beberapa lafaz yang direkayasa juga. Paham? Contohnya seperti lafaz so'inun. So'inun itu asalnya pasti kayak ngoten iki lho Mas.
itu kan nggak ada soinun. Kok ini cucu kan alifnya kondi, padahal sowana nggak ada alifnya. Kemarin ketika ada wawu jatuh setelah alif, wawu harus diganti dengan fathah, harus diganti. Ketika ada wawu atau ya jatuh setelah alif, maka wawu harus diganti alif, maka menjadi sona. Soinun ini adalah asalnya sowinun. Sowinun asalnya sowinun. Wazannya adalah fa'ilun. Pas sod fa'ilun. Nah ini pasti dia asalnya tuh bukan alif, asalnya adalah wawu. Karena di sini kok asalnya piye kok sosok inun itu, berarti asalnya itu mesti ada wawu. Lah wawu ini nek ndi memberi. Nah mesti ketika ada wawu atau ya jatuh setelah alif tambahan. Alif tambahan seperti ini mas. Wazan fa'ala. Ini kan lebih dari 3. Yang aslinya itu pasti wazan fa'ala. Berarti wazan fa'ala ketika berubah menjadi fa'ala, berarti ada apa? Ketika fa'ala berubah menjadi fa'ala, berarti ada tambahannya apa? Tambahannya alif. Alif di sini ini, alif setelah fa ini adalah alif ziyadah. Alif tambahan. Kenapa? Karena asalnya tetap wazan fa'ala. Kok seperti lagi yaf'ulu, berarti ya di sini bukan asli tambahan. Yang asli itu pasti wazan fa'ala. Mohon paham ya, wazan asli dan tidak. Pokoknya dari lafadz yang asli fi'il sulasi mujarad itu 3 huruf. Ketika terdapat 4, berarti itu kemungkinan ada tambahan atau kemungkinan juga nanti ada fi'il, ada kaitannya dengan fi'il rubah fi'il yang 4 hurufnya. Okay. Fa'ilun berarti ketika fa'ala berubah menjadi fa'ilun, berarti ada tambahannya berupa alif. Alif setelah ditambahi alif menjadi fa'ilun. Alif di sini loh, ini adalah alif. Alif di sini loh adalah alif tambahan dari lafaz fa'ala berubah menjadi fa'ala. Oke, paham ya? Nah, hapus lagi. Ketika ada wawu atau ya jatuh setelah alif tambahan, ini ada wawu jatuh setelah alif tambahan, di sini ada alif. Alifnya ini adalah alif tambahan. Tambahan dari apa? Tambahan dari wazan fa'ala. Asalnya ya berarti sowana ini, alif di sini adalah alif tambahan ketika berubah menjadi wazan fa'ala. Di sini otomatis alif di sini adalah alif tambahan sowinun. Ada wawu jatuh setelah alif tambahan, maka wawu atau ya harus diganti dengan hamzah. Maka sowinun berubah menjadi soinun. Nah, wawu ini diganti hamzah, maka berubah menjadi soinun. Hamzah, wawu ini enggak ada, diganti hamzah maka berubah menjadi soinun. Di sini ini sebagai penyangga. Ini adalah sebagai penyangga
hamzah. Soinun adalah rekayasa yang asalnya lafadznya yaitu sowinun. Nah, seperti itu. Jadi tidak semua lafadz itu pasti dia asli. Nah, kenapa Pak kok diganti-ganti ini? Ya ngoten niku. Kok ide wong Arab ketika huruf yang awal-awal ini itu adalah huruf ilat-ilat saja. Huruf ilat itu sebagai penyakit. Huruf ilat ketika jatuh setelah alif itu harus diganti dengan alif. Ketika jatuh setelah fathah harus diganti alif karena berat melafadzkannya. Begitupun juga huruf ilat ketika jatuh setelah huruf tambahan berada pada ain fiilnya wazan fa'ilun, maka dia harus dirubah menjadi hamzah seperti itu. Contohnya lagi seperti lafaz kisaun, fi'alun, sairun, fa'ilun, sairun. Nah, sing wazan sing fa'il nggih. Sing fa'il sik wae. Saro, sairun. Wazannya adalah fa'ilun. Hamzah ini berubah. Sairun, lafadz sairun ini adalah rekayasa yang aslinya itu wazannya sairun berubah menjadi sairun, itu terkena kaidah yang nomor 3. Apabila ada wawu atau ya jatuh setelah alif tambahan, ini ada alif tambahan yang terdapat pada ain fi'ilnya wazan fa'ilun. Fa'ilun, pokoknya ain fi'il, sim fa'il, fa'ilun ini ain sim fa'il. Maka wawu atau ya ini harus diganti dengan hamzah. Sairun tidak bisa, karena tidak bisa huruf ilat itu menyandang harokat ketika jatuh setelah huruf harokat yang hidup atau hamzah atau yang lainnya nanti ada. Nah, maka dari itu ya di sini ketika ada wawu atau ya jatuh setelah huruf alif tambahan, maka ya atau wawu ini harus diganti dengan hamzah. Sairun ini berubah menjadi sairun. Berarti sairun ini adalah lafadz yang rekayasa perubahan dari lafadz sairun. Begitupun juga soinun. Soinun ini adalah perubahan kalimat atau kalimat yang rekayasa perubahan dari lafadz sowinun yang mengikuti wazan fa'ilun, isim fa'il. Isim fa'il apa kemarin? Isim fa'il adalah kalimat yang menunjukkan pelaku pekerjaan. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, saya mohon maaf. Tetap semangat, jaga selalu kesehatan. Apabila ada pertanyaan apabila ada penjelasan yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Semangat, saya tunggu ya. Gimana catatannya besok ujian kali ini, maksudnya dalam ujian harian itu cara menilai saya itu adalah dari catatan kalian semua. Jadi catatan itu penting. Jadi kok seandainya nanti pada akhir semester
ingin kalian semua ingin mendapatkan nilai yang bagus, salah satunya itu syaratnya adalah mempunyai catatan yang lengkap dan mengerjakan ujian akhir. Itu yang penting. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi